Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarina Tunggal Putri, NIM 19026022 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang tata tulis karya ilmiah, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Yulianti Rashid. Bagaimana penjelasan dari tata tulis karya ilmiah? Tonton terus video ini ya. Untuk teman-teman mahasiswa semua, pasti sudah tidak asing lagi dengan sebuah karya ilmiah, di mana suatu saat kita akan diminta untuk membuat sebuah karya ilmiah. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang tata tulis dalam karya ilmiah yang meliputi yang pertama yaitu ada perwajahan atau sampul, yang kedua sistematika penjenjangan tulisan, yang ketiga penggunaan kertas, yang keempat pengetikan, dan yang kelima jarak spasi. Yang pertama yaitu perwajahan atau sampul dari suatu karya tulis ilmiah, di mana secara keseluruhan hal yang pertama kita lihat dari suatu karya ilmiah yaitu wajah, sampul, kulit atau halaman judul dari karya ilmiah tersebut. Sebagai hal yang pertama dilihat, maka penataan sampul ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik. Maka, kemenarikan sampul dari suatu karya tulis ilmiah tersebut dapat dicermati dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dari segi pewarnaan. Pada umumnya, warna sampul dari sebuah karya tulis ilmiah yaitu menggunakan warna-warna polos seperti hitam, kuning, abu-abu, ungu, dan lain-lainnya. Sebenarnya, pemilihan warna ini sangat ditentukan oleh kebijakan selingkung, di mana penulis tersebut bekerja atau kuliah. Biasanya untuk perguruan tinggi, pemilihan warna sampulnya disesuaikan dengan warna fakultas. Yang kedua yaitu penataan rumusan judul. Judul dalam karya tulis ilmiah adalah bagian yang menginformasikan rumusan tentang persoalan atau isi yang ditulis. Peran judul dalam menginformasikan tentang apa dan bagaimana sebuah karya tulis ilmiah tersebut sangatlah penting dan besar. Oleh sebab itu, judul harus ditata sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul yaitu menggunakan lambang fakultas atau lambang universitas tempat di mana penulis itu sedang mengikuti pembelajaran. Jika penulisan karya ilmiah itu dibiayai atau disponsori oleh lembaga tertentu, maka lambang institusi yang membiayai atau mensponsori tersebut itulah yang digunakan. Yang keempat yaitu penggunaan jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, penggunaan atau jenis huruf yang dipakai dalam suatu karya ilmiah yaitu menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 14. Yang kelima yaitu susunan baris judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah judul dalam karya tulis ilmiah terdiri dari 2 atau 3 baris. Terhadap hal yang seperti ini, penulis harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Yang keenam yaitu kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal yaitu ada judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh yaitu ada posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang. Hal yang terakhir yang perlu diperhatikan dari perwajahan atau sampul yaitu ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal atau bold. Yang kedua yaitu sistematika penjenjangan tulisan. Penjenjangan atau jenjang karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai tingkatan urutan penguraian materi tulisan. Pada umumnya, sistem penjenjangan tersebut dimulai dari bab, di mana bab 1, 2, dan seterusnya dianggap sebagai jenjang pertama atau tingkat 1, subbab dari bab 1, 2,
dianggap sebagai jenjang kedua atau tingkat kedua. Perincian subbab dari bab 1-2 dianggap sebagai jenjang ketiga atau tingkat ketiga. Demikianlah seterusnya. Urutan dan tata cara penulisan dari penjenjangan masing-masing bagian tersebut dapat digambarkan seperti jenjang 1 yaitu topik tingkat 1 yang dilambangkan dengan angka Romawi. Jenjang kedua yaitu topik tingkat 2 yang dilambangkan dengan huruf kapital. Yang ketiga yaitu jenjang 3 topik tingkat 3 yang dilambangkan dengan angka Arab. Yang keempat yaitu jenjang 4 yaitu penilaian topik tingkat 4 yang dilambangkan dengan huruf kecil. Jenjang 5 yaitu topik tingkat 5 yang dilambangkan dengan angka Arab dalam kurung buka. Yang keenam yaitu topik tingkat 6 yang dilambangkan dengan huruf kecil dalam tanda kurung buka. Yang ketujuh yaitu jenjang 7 atau topik tingkat 7 yang dilambangkan dengan angka Arab dalam dua tanda kurung. Yang jenjang ke-8 yaitu topik tingkat ke-8 yang dilambangkan dengan huruf kecil dalam dua tanda kurung. Selanjutnya yaitu penggunaan kertas. Pada umumnya, kertas yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yaitu menggunakan dua jenis kertas. Yang pertama yaitu ada kertas HVS dan yang kedua ada kertas continuous form. Untuk kertas HVS memiliki dua ukuran. Yang pertama yaitu ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm kali 29,7 cm dengan berat 70 atau 80 mg. Sementara untuk ukuran folio dengan luas kertas 21,59 cm kali 35,56 cm dengan berat 70 atau 80 mg. Sementara untuk kertas continuous form yang digunakan adalah kertas dengan ukuran 9,5 sampai 11. Luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan disesuaikan dengan aturan-aturan umum berikut. Yang pertama yaitu dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas. Yang kedua dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas. Yang ketiga dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Yang kelima dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah ke atas. Selanjutnya yaitu pengetikan. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah hendaklah diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu penggunaan jenis huruf. Pengetikan karya tulis ilmiah dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Untuk sampul, ukuran huruf yang digunakan adalah 14 atau 16 dan cetak bold. Sementara penggunaan jenis huruf untuk pengetikan ungkapan perasaan pada halaman persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan jenis huruf yang lain, seperti jenis huruf Brass Script M, Forte, Bradley, Hentesy, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penebalan ketikan. Di dalam karya tulis ilmiah ada tulisan yang diketik dengan cetak tebal atau bold dan ada pula yang tidak dicetak tebal atau bold. Yang ketiga yaitu pemiringan ketikan. Cetak miring ini biasanya dilakukan untuk penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat yaitu penggunaan halaman ketikan, di mana pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Halaman berikutnya atau halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. Yang kelima yaitu pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama, seperti awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, awal halaman kata pengantar, awal halaman daftar isi dan daftar-daftar yang lain, awal halaman bab, awal halaman daftar kepustakaan, dan awal halaman lampiran dapat dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Yang keenam yaitu pengetikan lampiran, di mana jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, pengetikan masing-masing lampiran tersebut harus dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh yaitu pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan-keterangan tersebut.
seperti keterangan tabel sebelum tabel, keterangan foto, gambar, bagan, dan grafik setelah foto, gambar, bagan, dan grafik. Yang terakhir yaitu pengetikan petikan. Sebenarnya pengetikan petikan ini lebih ditunjukkan kepada petikan langsung. Hal terakhir yang perlu diperhatikan yaitu jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara satu subbagian dengan subbagian berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut kadang bisa disebabkan oleh adanya kebijakan selingkung pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis. Secara umum, jarak spasi dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian unsur yang terdapat pada sampul adalah 1 spasi. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan pernyataan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang keempat, jarak spasi antara tulisan pengesahan atau persetujuan pembimbing dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Yang keenam, jarak spasi antara tulisan kata pengantar dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan kata pengantar adalah 1,5 spasi. Kedelapan, jarak spasi antara tulisan daftar isi dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara komponen-komponen utama daftar isi pada pengetikan daftar isi adalah 2 spasi. 9. Jarak spasi antara tulisan bab 1 dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara tulisan daftar kepustakaan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara buku pertama dengan buku kedua dan seterusnya pada pengetikan daftar kepustakaan adalah 2 spasi. 11. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. Pengetikan langsung yang panjang dibuat pada tempat khusus, yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejajarkan dengan penulisan awal paragraf. 12. Jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau setengah spasi. Yang ke-13, jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan-keterangan yang lainnya adalah 1 spasi. Dan yang terakhir, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya diletakkan di bagian tengah atau uraian sesudahnya, di mana adalah 2 spasi. Nah teman-teman, sekianlah penjelasan dari saya mengenai tata tulis dalam karya ilmiah. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.